Kemudian warga Karo-Karo ini menang dalam pilkada dan menjadi bupati. Apakah orang Karo-Karo nanti akan semuanya menduduki jabatan di pemerintahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel yang selalu menyajikan tentang sosial budaya di Kabupaten Aceh Tenggara. Penonton Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, lama sudah kita tidak berbicara tentang budaya suku Alas. Kali ini saya ingin mengajak berdiskusi penonton Aceh Tenggara, yaitu mendiskusikan tentang marga yang ada di suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Namun sebelum video ini dilanjutkan, alangkah baiknya para penonton Aceh Tenggara Channel untuk mensubscribe, like, share, and comment. Mengapa di-subscribe? Agar para penonton Aceh Tenggara Channel bisa menyajikan atau menyaksikan video-video kami yang lainnya. Apa saja marga yang ada di Aceh Tenggara atau di suku Alas itu? Nah, penonton Aceh Tenggara Channel, bahwa suku Alas itu memiliki beberapa marga. Salah satunya adalah ada marga Selian, kemudian ada Sekedang, kemudian ada Bruh, Munte, Karo-Karo, Pinim, Deski, Plis, Keruas, Sinage, Ramut, Ramin, Aceh, Gegala, dan mungkin ada lagi nama-nama marga yang mungkin saya lupa untuk menyebutkannya di pertemuan kita kali ini. Nah, penonton Aceh Tenggara, belakangan ini di media sosial ataupun di kedai-kedai kopi banyak dibicarakan tentang pembentukan organisasi marga. Aneh bukan? Sudah bermarga diorganisasikan. Dan itu sudah ditakdirkan bahwasanya orang Alas itu memang sudah mempunyai marga. Pun kalau tidak diorganisasikan, marga itu tetap melekat kepada orang Alas. Seperti saya bermarga Sekedang, atau Anda yang bermarga Selian, yang bermarga Karo-Karo, Deski, ya, pada suku orang Alas. Tapi ini diorganisasikan. Entah apa tujuannya, mungkin punya tujuan, karena itu organisasi mempunyai tujuan. Sebagai contoh, saya contohkan satu, marga Selian baru-baru ini membentuk Marsel, organisasi Marsel. Marsel itu singkatan daripada marga Selian. Padahal sebelumnya Marsel ini atau marga Selian ini sudah terbentuk dengan nama Permasa, Persatuan Masyarakat Selian. Kalau seandainya organisasi ini bertujuan untuk mengikat silaturahmi lebih erat lagi, atau ingin membesarkan budaya atau adat istiadat suku Alas, saya sangat setuju. Kalau bisa dibukukan budaya atau adat istiadat orang Alas itu, atau marga silsilah daripada marga ini, atau sejarah-sejarah bagaimana adanya orang Selian, nah, bagaimana itu marga orang Sekedang asal usulnya, bagaimana itu orang Karo-Karo asal usulnya, atau marga Munti asal usulnya, dan lain-lain juga. Dan dibukukan, dan saya setuju. Tujuannya apa? Agar generasi-generasi yang akan datang memahami apa itu marga pada mereka. Anehnya marga-marga ini dibentuk atau dibuat organisasinya, tujuannya sepertinya bukan untuk membesarkan budaya atau mengikat silaturahmi semata-mata. Ada tujuan yang lain. Kemudian di marga Sekedang juga membentuk organisasi. Aneh lagi, Sekedang ini mengajak dua marga yang lain, itu Bruh dan Munte. Saya tidak tahu kenapa ini bisa disatukan, marga Sekedang, Bruh dan Munte. Apakah mereka ini berasal dari satu turumba atau turunan Sekedang, Bruh, Munte, atau disingkat dengan SBM? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Saya juga nggak bisa menjelaskan, tak kenapa kok satu rumpun dia ini Sekedang, Bruh, Munte dalam satu organisasi. Marga-marga yang lain dalam satu organisasi ada satu, yaitu Despilingko namanya. Deski, Pagan, Keling, Bangko, nggak salah ya, tapi kalau yang salah tolong diralat. Kenapa Selian berdiri sendiri? Kenapa Ramut berdiri sendiri? Tidak mengajak teman yang lain, bahkan marga-marga yang lain malah tidak ada membentuk organisasi. Nah, kalaulah ini dibuat lagi di dalam marga, dibuat lagi organisasi, alangkah sayangnya, dan ini akan berpotensial untuk terjadi perpecahan. Kalau marga-marga ini diseret ke ranah politik,
tentunya akan berpotensial untuk terjadi perpecahan. Contoh saya katakan, orang Karo-Karo ini membentuk organisasinya, kemudian mereka Karo-Karo ini menang dalam pilkada dan menjadi bupati. Apakah orang Karo-Karo nanti akan semuanya menduduki jabatan di pemerintahan? Apakah semua kepala dinas itu adalah orang Karo-Karo? Begitu juga dengan marga yang lain, umpama marga Selian umpamanya menang di pilkada. Apakah semuanya kepala dinas itu berasal dari marga Selian? Yang suku lain cemburu kan? Ini Aceh Tenggara yang punya siapa? Apa marga Selian aja yang punya, umpama ini, umpama ya. Atau orang Sekedang yang menang, apa orang Sekedang aja yang punya Kabupaten Aceh Tenggara ini yang menduduki jabatan pemerintahan? Terjadi kecemburuan sosial. Bila terjadi kecemburuan sosial akan terjadi gejolak. Bila terjadi gejolak berpotensial lagi untuk terjadi perpecahan. Begini ya, suku Alas itu kecil. Orang yang bersuku Alas itu tidak banyak orangnya. Jadi jangan yang kecil ini diperkecil-kecil lagi. Selayaknya yang kecil-kecil ini disatukan menjadi kuat, ibarat serumpun lidi. Tapi kalau lidi ini sudah ada yang kecil ini, dipecah-pecah lagi menjadi lebih kecil lagi. Bagaimana jadinya? Kalau ini tujuannya seperti itu, jangan harap Aceh Tenggara ini bisa berbicara di tingkat nasional. Jangan harap orang Alas itu bisa berbicara di tingkat nasional. Umpama ini orang Ramut menjadi bupati umpama. Ya udah orang Ramut aja yang berjuang. Marga-marga yang lain itu ya udah diam aja. Ngapain berjuang tuh untuk keuntungan dia juga. Kita nggak ada kecipratan keuntungan dari situ. Hati-hati. Pembentukan organisasi berdasarkan atas marga, wabil khusus untuk orang Alas, berpotensial untuk terjadi perpecahan. Agama kita mengajak setiap kelompok, setiap suku, setiap marga diciptakan oleh Allah berlainan, tetapi tujuannya adalah untuk saling mengenal, untuk bersatu demi ukhuwah Islamnya. Nah, ini wabil khusus untuk suku Alas ya. Bukan saya menyampingkan suku-suku yang lain, maaf, saya bukan terus berbicara di sini tentang budaya atau marga orang Alas ini saya terus seolah-olah fanatik, enggak menghargai suku yang lain, enggak. Saya rasa masalah ini di suku-suku lain juga, kalau memiliki puak atau marga-marga sebaiknya enggak usah dibuat yang gituan lah. Ya, kita disatukan aja semua dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Maaf ya, ada yang marah, mohon maaf. Saya tidak bertujuan untuk menyinggung, mendiskreditkan suku yang lain ataupun marga yang lain. Tujuan saya untuk menyampaikan ini, dan bermohon jangan dibuat perpecahan seperti ini. Dengan pembentukan pepulungan ini atau organisasi marga-marga yang ada di suku Alas ini bagus, dengan tujuan yang objektif lah. Ya, kita katakan objektif itu ya gunanya untuk mengikat silaturahmi dan membesarkan budaya-budaya suku Alas ini. Tujuannya untuk diseret-seret ke politik, kerana politik. Saya katakan saya tidak setuju, dan saya juga tidak punya hak untuk tidak setuju. Saya ini apalah, datang tidak menganjurkan, pergi juga tidak menggenapkan. Saya yang menyampaikan ini sebagai seorang anak negeri suku Alas. Saya sudah ditarikan menjadi orang Sekedang. Itu tidak bisa dibantahkan lagi. Karena nasab saya memang nasab orang Sekedang. Walaupun saya nggak tahu dari mana asal usulnya, makanya saya terus bermarga Sekedang. Saya nggak tahu sejarahnya itu. Demi Allah saya nggak tahu. Nanti kalau saya ceritakan nanti saya ngarang. Nggak usah saya ngarang-ngarang lah masalah asal usul marganya orang Alas. Oke ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyakiti salah satu marga ataupun puak yang lain. Saya akhiri, sampai jumpa lagi lepas nyambatan yang nulihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.